Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah klik lagi video dari Gali Cerita. Gimana? Kabar kalian hari ini baik-baik saja kan? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke Rek, langsung aja ya. Kisah kita kali ini dari Fandi yang menceritakan plot twist terbesar dalam hidupnya. Kebenaran tak terduga yang selama ini tersimpan membuat dia menyesal dengan tingkah lakunya selama ini. Penasaran? Apa sih sebenarnya plot twist dalam hidup Fandi ini? Oh, ini ada titipan salam dari Salim Heni 3344. Salam buat istriku sayang, tunggu aku pulang ya say. So sweet Re. Yang baca ini lo jadinya iri. Stay tune ya Re, and welcome to Gali Cerita. Fandi, 30 tahun, hidup bahagia bersama istri dan seorang anak laki-laki yang ceria. Namun di balik kehidupan yang terlihat sempurna, ada luka masa lalu yang terus membayangi. Sebuah kisah tentang kebencian yang tak beralasan, cinta tanpa syarat, dan rahasia yang mengubah hidupnya selamanya. Saat sekolah, Fandi sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya, bukan hanya karena dia sudah tidak punya ayah, tapi juga karena dia memiliki Mbak Yu yang mengalami gangguan jiwa. Setiap hari hinaan mereka menghujani hidupnya. Evan, Mbak Yumu kemarin ngamuk di pasar ya? Ngeri tenan, Van. Ngisin-ngisini banget punya Mbak Yu kayak gitu. Hati-hati ketularan Mbak Yumu, Van. Dasar keluargamu aneh. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Di rumah, situasinya tak lebih baik. Mbak Yunya, Dinda, sering terlihat berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, atau memeluk boneka tua. Fandi muak. Ia menyalahkan Dinda atas semua kesedihan dalam hidupnya. Suatu sore, Fandi pulang dengan wajah merah padam. Di depan rumah, ia melihat Dinda duduk melamun di kursi rotan sambil memainkan bunga liar. Mbak, bisa nggak berhenti bikin malu keluarga? Aku capek banget dibully gara-gara sampean, teriak Fandi dengan nada marah. Dinda menoleh pelan. Matanya kosong, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Aku nggak tahan hidup kayak gini, Mbak. Kalau nggak ada kamu, uripku pasti lebih baik. Aku nggak bakal bahagia kalau Mbak masih ada. Dinda hanya diam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tetap tak berkata apa-apa. Fandi berlari ke kamarnya membanting pintu. Dinda tetap duduk di tempatnya. Air matanya mengalir tanpa suara. Bertahun-tahun berlalu, Fandi tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses, meninggalkan rumah demi mengejar karir. Hubungannya dengan Mbak Yunya tetap dingin, hingga suatu hari ketika ia hendak menikah, ibunya memanggilnya untuk berbicara serius. Nak, ada sesuatu yang harus ibu katakan sebelum kamu menikah. Apa bu? Kok serius banget? Fandi menjawab santai. Ibunya menarik napas dalam-dalam. Ini tentang Mbak Yumu, Van. Dinda. Sebenarnya dia itu bukan Mbak Yumu, Van. Dia itu ibu kandungmu. Fandi terdiam, merasa tubuhnya gemetar. Bu, apa maksud ibu? Jangan bercanda, Bu. Nak, ibu sebenarnya ini nenekmu. Dinda hamil saat remaja karena dinodai oleh pacarnya, lalu ditinggalkan begitu saja. Dia itu terlalu muda dan trauma. Ibu memutuskan membesarkanmu sebagai anak ibu. Fandi ternganga. Kenapa aku baru tahu sekarang, Bu?
Dinda terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu tahu kebenaran. Dia memilih menerima kebencianmu daripada kehilangan kamu. Semua ingatan masa kecilnya berputar di kepala Fandi. Kata-kata kasar yang ia lontarkan, sikap dinginnya, bahkan umpatan-umpatan yang membuatnya merasa seperti monster selama ini. Bu, lalu berarti ayahku ini siapa, Bu? Ibu juga ndak tahu, Van. Dinda nggak pernah cerita dia punya pacar. Waktu itu setelah nggak pulang 2 hari, pulang-pulang dia nangis, lalu cerita kalau dia dinodai, terus ditinggal gitu aja dan nggak ada kabar. Ibu terus nunggu sampai Dinda mau cerita. Ibu nggak bisa maksa Dinda bercerita karena ibu itu sadar benar kalau dia itu lagi depresi. Tapi sampai kehamilannya membesar, Dinda juga nggak cerita. Sampai dia mengalami gangguan jiwa dan lupa siapa dirinya. Ya udah, dia udah nggak cerita apa-apa jadinya. Jawab ibunya sambil menangis. Mendengar kenyataan itu, Fandi berlari menghampiri Dinda dan memeluknya. Fandi hanya bisa berkata maaf dan tentu saja Dinda tidak merespon apa-apa. Saat itu yang menjadi kekhawatiran Fandi adalah calon istrinya. Dia khawatir kalau istrinya itu nggak bisa nerima kondisi keluarganya. Dan Fandi juga takut kalau calon istrinya tidak bisa menerima ibunya. Dan untungnya kekhawatiran Fandi tidak terjadi karena setelah mengajak bicara calon istrinya secara baik-baik, akhirnya dia bisa mengerti dan tetap menerima Fandi apa adanya. Dan segala hal yang sudah terjadi tidak mengubah hati calon istri Fandi. Akhirnya pernikahan itu berjalan dengan lancar. Setelah pernikahannya, Fandi membawa Dinda ke berbagai rumah sakit untuk mencari pengobatan. Biaya yang sangat besar pun juga sudah dihabiskan. Ia berharap ada cara untuk menyembuhkan ibu kandungnya itu. Namun, dokter-dokter terbaik hanya menggeleng. Mas, ngapunten J, kondisi mental seperti ini biasanya sulit Mas disembuhkan. Apalagi traumanya juga sudah lama. Dan ini traumanya juga sudah besar banget Mas. Seandainya kalau dulu waktu pertama kali terindikasi sudah diobatin juga mungkin sekarang enggak parah-parah banget Mas, ujar salah satu dokter. Fandi tidak menyerah. Ia mencoba terapi alternatif, konseling, bahkan pengobatan herbal. Tetapi hasilnya tetap sama. Dinda tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan kini nenek Fandi telah meninggal dunia, meninggalkan tanggung jawab merawat Dinda sepenuhnya pada Fandi. Meski istrinya kadang merasa keberatan, Fandi bersikeras bahwa itu adalah tanggung jawabnya dan Fandi juga merasakan bagaimana ditinggal oleh sosok seorang ayah. Maka itu, dia berjanji pada dirinya untuk merawat Dinda seumur hidupnya. Karena itu adalah kewajiban sebagai seorang anak. Di rumah, Dinda sering duduk di kursi goyangnya, memeluk boneka tua yang sama seperti dulu. Ia tidak lagi mengenali Fandi. Suatu malam saat Fandi menemaninya makan, ia mencoba berbicara. Dan untuk pertama kalinya, Fandi memanggilnya ibu. Bu, iki aku Bu Fandi, anakmu. Dinda hanya menatapnya kosong, lalu tersenyum samar. Fandi sopo? Kamu baik ya, tapi terima kasih sudah temani aku ya. Fandi tidak bisa menahan air matanya. Dan dengan penuh kasih sayang, Fandi memeluk ibunya sambil berkata, Bu, aku tahu mungkin ibu nggak ingat siapa aku. Tapi aku janji Bu, aku nggak akan pernah ninggalin ibu lagi. Selesai.
Aku nggak bisa komentar apa-apa ya tentang yang dialami Fandi. Ya, semoga aja Fandi selalu dilimpahi rezeki dan kesabaran dalam mengurus ibunya Dinda. Karena sampai cerita ini aku dapetin itu, Fandi masih berjuang, masih mencoba mencari pengobatan yang terbaik untuk ibunya Dinda. Salam buat ibumu ya, Van. Semoga kalian berdua dan keluarga besarmu bahagia selalu. Amin. Buat kalian yang memiliki cerita untuk dibagikan, monggo silakan kirim aja ke alamat email yang udah aku cantumin ya. Siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi orang lain. Thank you ya udah nemenin hingga detik ini. Kalau ada titipan salam, ketik aja di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan, monggo silakan ketik juga ya di kolom komentar. See you!